Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program obrolan di Karebosi menanti ujung rel kereta api. Saya ingin ke Pak Kabalai terlebih dahulu. Pak Kabalai, ini kan sudah masuk di Maros. Kabarnya sudah Oktober sudah beroperasi, direncanakan. Tapi sayang kalau Makassar tidak jalan. Kita orang Makassar harus ke Maros dulu untuk naik kereta lanjut ke Baru. Ini sayang sekali. Kemarin kami sempat membaca beberapa referensi bahwa pemerintah provinsi diberikan waktu sampai Agustus ini untuk menentukan lokasi penlok. Kalau tidak, lebih dari itu, anggaran 1,2 triliun rupiah akan ditarik oleh pusat. Ini gimana ini? Jadi memang begini, kita sumber pembiayaan untuk pengadaan tanah itu bersumber dari Elman. Elman adalah lembaga manajemen aset negara. Jadi untuk kegiatan proyek strategis nasional, pengadaan tanahnya bersumber dari Elman. Kemudian untuk kegiatan konstruksinya berasal dari SPSN. Jadi bukan rupiah murni. Jadi ini SPSN untuk kegiatan multi-years. Nah, sedangkan pembangunan ini sudah ditetapkan dalam RPJM harus selesai di tahun 2024. Jadi memang waktunya sudah sangat mepet. Sekarang sudah 2022, sementara kita masih meninggalkan PR ke sisi Makassar kurang lebih sekitar 8-10 km. Kemudian ke sisi Parepare kurang lebih sekitar 20 km. Nah, kami memang sudah menyampaikan berbagai pertimbangan, tidak hanya pertimbangan teknis, ya, kemudian aspek-aspek lah, berbagai aspek yang kita sampaikan ke provinsi. Tentu sepenuhnya ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk menetapkan lokasinya. Nah, kalau dalam waktu dekat sudah ditetapkan lokasinya, tahapan selanjutnya adalah kami melakukan koordinasi dengan BPN terkait dengan validasi daftar nominatif dari pemilik tanah. Untuk selanjutnya kami akan lakukan appraisal. Nah, di dalam appraisal ini juga akan ada proses kajian, analisa dari nilai harga satuan per meternya. Nah, setelah itu kemudian muncul penetapan nilai appraisalnya, kami bisa melakukan negosiasi dengan pemilik tanah. Nah, ini tahapannya juga masih panjang. Makanya pada kesempatan yang lalu dari Elman menanyakan, ini bagaimana kelanjutan pengadaan tanah ke arah Makassar. Karena sekarang kita juga ada prioritas pembangunan di tempat lain. Dan itu juga cukup besar membutuhkan biayanya. Nah, pada kesempatan itu sudah kami sampaikan bahwa posisinya sudah di provinsi, menunggu penetapan lokasi. Dan mudah-mudahan ya kita berdoalah. Saya kira ini untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi mari kita sama-sama membangun komunikasi yang konstruktif sehingga pembangunan ini bisa kita kawal dengan tuntas. Karena waktu kita hanya tinggal 2 tahun setengah. Iya. Kita masih punya PR ke Makassar, kemudian yang ke Parepare. Pak Idam, kalau Anda melihat dari kacamata Anda sebagai pengamat tata ruang dan wilayah perkotaan, kalau Anda melihat optimiskah Anda bahwa segmen E yang melintasi kota Makassar ini akan rampung sesuai waktu atau bagaimana? Kalau melihat silang pendapat yang masih terus berlanjut. Iya Bang Anto, mudah-mudahan ini cuma awal perkenalan saja untuk lebih akrab lagi. Jadi sudah ada instrumennya. Jadi sudah instrumennya, saya kira diarahkan saja. Saya pikir diarahkan pada instrumennya, komunikasinya di provinsi, tentunya lokusnya di provinsi, kewenangannya di provinsi. Provinsi akan berkoordinasi dengan dinas terkait di kota untuk bisa menjalankan program strategis nasional. Namanya program strategis nasional pasti kepentingan pusat, kepentingan provinsi dan kepentingan daerah itu harus menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung. Jadi saya kembali kepada kata kunci terkait dengan tata ruang tadi. Karena ini setahu saya tata ruang provinsi sudah jadi dan sudah menjadi produk hukum. Dan kalau memang di situ tata ruang provinsi sudah berbicara secara teknis terkait dengan trase kereta api yang dalam penyiapan ruangnya, maka itu akan jadi panduan. Tinggal provinsi bagaimana bisa meyakinkan kabupaten kota yang berada pada perencanaan tersebut agar mempermudah atau memperlancar proses daripada program tersebut. Iya, seperti itu. Pak Idam, tadi dikatakan oleh Pak Kabalai bahwa yang menjadi leading dalam penentuan lokasi ini adalah pemerintah provinsi sebetulnya. Dalam konteks ini analogi saya adalah bahwa Pemprov ini adalah ibu kandungnya dan pemerintah kabupaten kota atau daerah tingkat 2 ini adalah anak. Artinya perlukah
pemerintah provinsi mengeluarkan tajinya agar pemerintah kabupaten kota ikut aja ke pemerintah provinsi, atau gimana kalau Anda melihatnya secara perspektif Anda? Saya tertarik dengan istilah tata ruang kemarin itu, dia hierarkis komplementari. Iya. Dia saling mendukung, tapi prinsipnya tetap hierarkis. Nah ini butuh kerja negosiasi yang panjang, dan tapi saya yakin lah mungkin katanya kalau agama juga mengatakan kalau di balik kesulitan akan ada kemudahan. Sebetulnya awal-awalnya sulit, belakang-belakangnya jadi mudah. Pak Gubernur. Seperti itu, mudah-mudahan. Jadi kalau Anda melihat ada unsur-unsur intrik politik yang dimainkan di sini untuk menarik simpati masyarakat, sehingga ini dijadikan sebagai objek untuk menarik perhatian publik, atau gimana? Saya agak tidak bisa mengomentari kalau terkait itu karena dalam perspektif tata ruang saja. Cuma ini kajian teknis kok, tidak usah dibawa ke politik. Artinya proyek strategis nasional harus tetap jalan dan didukung yang dibawa, gitu ya Pak Idam? Sepahaman saya seperti itu. Baik. Closing statement Anda Pak Kabalai, gimana agar sebetulnya proyek strategis nasional kereta api ini bisa tetap jalan tanpa harus kemudian mengesampingkan tata ruang atau merusak tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ya, saya kira begini ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak ya seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Selatan, untuk melihat ini sebagai peluang. Karena peluang ini mungkin belum tentu datang dua kali. Apalagi kalau dilihat kue pembangunan itu kan ada di mana-mana. Tapi sekarang porsinya cukup besar ke arah Sulawesi Selatan. Jadi mari kita sama-sama mendorong percepatan pembangunan dalam kerangka untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja masyarakat Sulawesi Selatan yang pertama kali merasakan operasinya kereta api nanti. Dan saya juga pada kesempatan ini mohon doa dan dukungan supaya Oktober nanti kita bisa soft launch untuk pengoperasian kereta api tahap pertama dari Maros menuju stasiun baru kurang lebih 71 km. Jadi kita akan melayani 8 stasiun pada jalur utama main line, kemudian pada jalur cabang atau siding ada 2 stasiun. Jadi total 10 stasiun dengan panjang layanan 71 km. Baik. Terima kasih Pak Kabalai. Pak Idam, closing statement Anda agar proyek ini bisa tetap berjalan sesuai yang kita harapkan dan tepat sesuai dengan target. Saya berharap segera dibangun komunikasi yang lebih intens dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disiapkan, dan tentunya ini leadingnya ada di pemerintah provinsi. Baik. Terima kasih Pak Kabalai, Pak Idam sudah berkesempatan hadir untuk memberikan testimoni dan juga pemaparan yang cukup detail kepada kita semua terkait dengan progres dan juga analisa bagaimana dampak lingkungan dan dampak lalu lintas terkait dengan pembangunan proyek kereta api Sulawesi Selatan. Dan usai sudah pemirsa, perjumpaan kita di obrolan Karebosi hari ini menanti ujung rel kereta api Sulawesi Selatan, dan sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan dari Kepala Balai Kereta Api Sulawesi Selatan Andi Aman Nagampa bahwa kita harus melihat proyek kereta api ini sebagai peluang, karena peluang itu tidak datang 2 kali. Sebagaimana kata Pak Idam tadi bahwa pemerintah pusat dan juga daerah harus membangun komunikasi yang sinergis agar terbangun sebuah komunikasi yang enak dan juga santun. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kata-kata santun dan juga tentunya bijak. Ini terkait dengan kereta api. Saya ingin ini dimaknai secara dalam oleh pemrakarsa kereta api dan juga masyarakat Sulawesi Selatan dan juga pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Bunyinya seperti ini: hidup kita adalah perjalanan yang konstan, dari lahir sampai mati. Pemandangan berubah, orang-orang berubah, kebutuhan kita berubah, tetapi kereta terus bergerak. Hidup adalah kereta, bukan stasiun. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiatullah Amin pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.